Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau beri kesempatan untuk kami bisa belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan keterbatasan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 23 Februari 2021, kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Judulnya adalah Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang salah memahami ayat ini. Mereka pikir ditinggikan itu dipuji, ya, menaikkan pujian itu berarti meninggikan Yesus, dan memakai ayat ini untuk mempertegasnya. Itu salah, ya, itu salah. Sudah salah gembar-gembor lagi di altar, bahkan ada yang gembar-gembor di mimbar. Nah, kita baca dulu ayatnya ya. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ada dua frase yang akan kita pelajari secara singkat di sini. Yang pertama, apabila aku ditinggikan dari bumi. Kata ditinggikan ini dalam bahasa Yunani adalah hupsoto. Hupsoto. Itu kata yang berkala aoris pasif dari kata hupsoo. Ya, memang artinya bisa ditinggikan, juga bisa diangkat. Tetapi penekanan di sini adalah dalam kala aoris. Itu berarti satu kali kejadian saja. Satu kali kejadian saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat dari kata selanjutnya, yaitu dari bumi. Ya, apabila aku ditinggikan dari bumi. Ini jelas menunjukkan keterpisahan antara Tuhan Yesus dengan bumi. Berarti kan ada jaraknya. Lalu ini kapan atau peristiwa apa yang dimaksud dengan ditinggikan dari bumi ini? Ayat yang jelas di ayat yang ke-33 itu konteks yang sangat dekat, ini jelas sekali ayatnya. Demikian. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi kalau kita menafsirkan ditinggikan dari bumi, kemudian kita menafsirkan bahwa itu dipuji-puji, itu salah. Karena konteksnya jelas mengatakan bahwa ini adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang bagaimana caranya ia akan mati. Nah, mati, ditinggikan atau terpisah dari bumi, pada saat itu ya salib. Salib, ya. Mati, ditinggikan dari bumi itu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi arti apabila aku ditinggikan dari bumi, itu adalah apabila Tuhan Yesus itu disalib. Apabila Tuhan Yesus itu disalib. Kan peristiwanya itu cuma satu kali. Disalib itu cuma satu kali. Kalau kita memuji-muji Tuhan Yesus kan setiap saat, ya berkali-kali, ribuan kali kalau dihitung seminggu kita memuji Tuhan Yesus, ya bisa ribuan kali kan ya. Tapi ini kan satu kali. Jadi ini peristiwa jelas menunjuk kepada salib. Apabila aku ditinggalkan dari bumi, artinya apabila Tuhan Yesus disalib.
Bapak Ibu, penekanannya adalah ini sebuah pengorbanan tapi yang mengerikan. Pengorbanan tapi yang mengerikan. Karena salib pada saat itu merupakan hukuman yang berat. Yang berat. Salah satu dari hukuman berat itu ya salib. Itu luar biasa menyiksa. Menyiksa orang yang disalib. Maka ini sebetulnya menekankan kepada sebuah pengorbanan yang mengerikan. Frase yang kedua, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa artinya? Ahli Alkitab bernama Albert Barnes menjelaskan bahwa ini bermaksud mencondongkan orang untuk datang kepada Yesus. Atau membuka jalan di dekat salib. Atau menghadirkan motivasi. Jadi menurut Albert Barnes, kata aku akan menarik semua orang datang kepadaku, ini berarti salib itu akan menimbulkan motivasi atau menghadirkan motivasi dalam diri banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Adam Clarke menjelaskan bahwa ini dengan pertolongan Roh Kudus, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi diterangi untuk mau datang kepada Tuhan Yesus. Diterangi hatinya tentunya. Diterangi hatinya untuk mau datang kepada Tuhan Yesus. Sedang John Gill itu menegaskan kepada orang-orang pilihan yang dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Intinya adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu akan menjadi magnet untuk orang datang kepadanya. Karena di kayu salib ada anugerah yang membawa orang diselamatkan, yang membawa orang ditebus, yang membawa orang dihapus dosanya. Itu intinya. Saya ulangi. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu akan menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang kepadanya, karena di kayu salib itu ada anugerah yang memungkinkan atau membawa orang untuk diselamatkan, untuk ditebus dan dihapus dosanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus dengan memuji-muji Dia itu tidak salah. Bahkan harus kan? Harus, kita juga harus memuji-muji Dia. Tetapi di sini intinya adalah mengenai pengorbanan. Sekali lagi ini mengenai pengorbanan. Jadi bagian firman Tuhan ini bercerita mengenai pengorbanan, termasuk ayat yang ke-32 ini. Pengorbanan. Apa yang bisa kita lakukan ketika melihat pengorbanan yang mengerikan yang diberikan oleh Yesus itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama itu kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup benar. Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup benar. Seakan-akan kalau kita tidak hidup benar ini kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus, ya kan? Kalau hidup kita tidak benar, ya kita ini meremehkan arti dari pengorbanan Tuhan Yesus yang mengerikan itu. Jadi kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup benar. Dengan pikiran yang benar, perkataan yang benar, perasaan yang benar, hati yang benar, dan tentu dengan tingkah laku yang benar. Kita harus menghormati atau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup benar. Yang kedua, tentu adalah meneladani. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Untuk berkorban itu hal yang tidak mudah. Tetapi itu teladan Tuhan Yesus yang harus kita lakukan.
dalam kehidupan kita, berkurban. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika ada pengorbanan, maka akan ada hasil. Akan ada hasil. Entah di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kerja, dan di lingkungan gereja atau pelayanan. Bapak Ibu, ya kadang-kadang saya harus pulang agak telat begitu ya, karena kerjaan harus selesai hari itu misalkan. Jadi harus menggunakan waktu lebih. Ya tidak apa-apa. Itu kecil sekali pengorbanan itu, tapi ya diusahakan untuk melakukannya, menyelesaikan pekerjaan itu di hari itu. Harus ada pengorbanan. Bapak Ibu juga harus ada pengorbanan di dalam kehidupan berkeluarga. Ya, suami, istri, anak, atau orang tua dengan anak itu harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, ya tidak akan ada hasil yang bisa didapat. Karena kalau tidak berkorban kan berarti masing-masing egois kan. Itu tidak akan bisa ada hasil. Di tempat kerja dan di pelayanan atau di gereja harus ada pengorbanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus ditinggikan. Itu berarti Yesus disalib. Dan salib itu menjadi magnet untuk orang datang kepada Yesus. Karena di sana ada anugerah keselamatan, hidup kekal, penebusan dan penghapusan dosa. Kita teladani pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita di mana kita berada. Kalau salib mendatangkan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, pengorbanan kita juga membuat keberhasilan di dalam kehidupan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar dan Roh Kudus sudah menolong kami untuk memahaminya. Namun kami juga berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Kami menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup benar dan kami meneladaninya, yaitu rela berkorban di mana kami berada, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, bahkan di gereja dan pelayanan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa.